Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari analisis brand awareness tentang susu Ultramilk. Selanjutnya, berikut nama-nama anggota para kelompoknya. Yang pertama, Desti Putri Natalia. Yang kedua, Dina Villa Trisnawati. Yang ketiga, Inayati Aina. Yang keempat, Naswa Lutfia. Dan yang terakhir, dengan saya sendiri, yang pertama, Saifuddin Chandra. Berikutnya ada bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini membuat persaingan di dunia bisnis semakin ketat dan membuat perusahaan harus menggunakan berbagai strategi dan berusaha mendapatkan atau mempertahankan konsumennya dengan menciptakan produk yang dapat dikenal halayak dan dapat diingat di benak konsumennya. Tidak hanya menciptakan produknya Tidak hanya menciptakan produknya saja, perusahaan juga harus mengembangkan merek yang mampu memberikan ciri khas ataupun yang memiliki merek yang mampu dibedakan dan mudah diingat oleh para konsumen. Karena merek sangat penting dalam pemasaran yang merupakan aset terbesar bagi perusahaan. Berikutnya, seperti ketika seseorang mendengar atau melihat suatu merek atau produk, ia dapat langsung mengetahui produk tersebut. Kesadaran merek brand awareness menggambarkan keadaan merek di dalam pikiran konsumen yang akan mempengaruhi persepsi dan tingkah laku konsumen. Tingkat kesadaran konsumen terhadap suatu merek brand awareness sangatlah penting bagi perusahaan untuk menyediakan produk yang dibutuhkan oleh para konsumennya. PT Ultra Jaya Milk merupakan salah satu pelopor dalam proses UHT di Indonesia dengan memproduksi susu dengan merek Ultramilk. Dalam proses produksi Ultra Jaya menetapkan standar quality control dan higienitas yang tinggi untuk menjamin kualitas dan tingkat keamanan produknya. Ultra Jaya selalu berinovasi dalam setiap proses produksi untuk menjamin kepuasan para pelanggan. Berikutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana brand awareness masyarakat pada produk Ultramilk. Dan yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan brand awareness masyarakat pada produk Ultramilk. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dina Villa Trisnawati. Terima kasih, saya akan membacakan bab 2, tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka terdapat landasan teori. Menurut Dian Saputri 2021, definisi brand awareness atau kesadaran merek adalah kemampuan suatu merek atau brand untuk diingat oleh konsumen dengan tujuan untuk melakukan pembelian produk dari merek tersebut. Selanjutnya, ada peran brand equity. Brand equity merupakan brand yang menjadi salah satu tolak ukur untuk keberhasilan dari program-program yang dapat menarik konsumen. Lalu dalam mempromosikannya dapat lebih efektif dan mudah dikenali oleh konsumen. Brand equity memiliki 4 dimensi, seperti brand awareness, perceived quality, asosiasi-asosiasi, serta aset merek lain yang mempengaruhi alasan pembelian konsumen.
Selanjutnya, pengertian brand awareness. Brand awareness adalah kesanggupan seseorang calon pembeli untuk mengenal, mengingat kembali suatu merek sebagai bagian dari suatu kategori produk tertentu. Peran brand awareness dalam keseluruhan brand equity tergantung dari sejauh mana tingkat kesadaran yang dicapai oleh suatu merek. Selanjutnya, brand awareness masyarakat pada produk Ultramilk. Brand awareness berperan untuk meningkatkan kesadaran atau pengetahuan masyarakat tentang keberadaan suatu produk dari sebuah brand. Pada produk Ultramilk, masyarakat pastinya sudah tidak asing dengan Ultramilk, karena produk tersebut cukup populer dan dikenal luas di Indonesia. Produk Ultramilk juga memiliki segmen pasar yang ditunjukkan kepada anak-anak sampai orang dewasa. Tentunya, produk Ultramilk sudah berhasil membangun brand awareness masyarakat pada produk Ultramilk. Dengan melihat logo atau kemasan, masyarakat dapat mengenali produk tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Inayati Ayana. Baik, saya akan menjelaskan tentang upaya meningkatkan brand awareness masyarakat pada produk Ultramilk. Yang pertama adalah menggunakan iklan di televisi. Pastinya kita pernah melihat produk Ultramilk pada iklan di televisi dengan menampilkan visual dan audio yang menarik untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Yang kedua, memanfaatkan platform media sosial. Pentingnya sebuah bisnis harus memanfaatkan media sosial di zaman sekarang, karena mayoritas masyarakat mempunyai media sosial yang dapat dijangkau dengan menggunakan konten atau gambar yang menarik perhatian pelanggan atau pengguna media sosial. Yang ketiga ada bekerja sama dengan influencer atau yang kita sebut adalah endorse. Produk Ultramilk menggunakan promosi dengan cara bekerja sama dengan influencer yang pengikut dalam jumlah banyak seperti membuat konten yang menarik tentang produk Ultramilk. Tujuannya untuk menarik perhatian untuk membeli produk Ultramilk. Slide selanjutnya. Yang keempat, mengenalkan produk melalui event adalah salah satu cara yang paling efektif untuk memperkenalkan produk Ultramilk dengan mengadakan berbagai kegiatan yang disponsori oleh Ultramilk seperti kontes, game, workshop, dan lain-lain. 5. Membuat logo atau slogan menarik. Dalam sebuah usaha sangat penting agar mudah dikenali oleh masyarakat, terutama pada logo produk Ultramilk. Yang keenam adalah kemasan produk. Pengemasan yang menarik pada produk Ultramilk yaitu dengan memiliki variasi dan ukuran dan rasa. Tiap kemasan terdapat gambar yang berbeda sehingga produk Ultramilk dapat menarik minat konsumen untuk membelinya karena memiliki ciri khas tersendiri. Dan produk Ultramilk mudah dijangkau di supermarket atau minimarket terdekat. Slide selanjutnya. Metode penelitian yang kami pakai adalah menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Menggunakan kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyusun pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tertutup dan harus diisi oleh responden dengan cara memilih salah satu jawaban alternatif yang tersedia. Kuesioner tersebut menggunakan Google Form yang kami bagikan atau sebarkan kepada konsumen Ultramilk. Yang kedua, menggunakan dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari beberapa jurnal, website, dan laporan. Pada intinya, metode dokumenter ini digunakan untuk menelusuri data historis. Data yang berbentuk tulisan, gambar, atau karet-karet memuntal dari seorang. Metode ini berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik lembaga atau organisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naswa Lutfiah. Baik, saya akan menjelaskan bab 3 tentang analisis data dan pembahasan. Slide selanjutnya. Yaitu ada profil perusahaan. Industri Ultrajaya Milk merupakan perusahaan yang menghasilkan berbagai varian produk minuman yang sehat serta sudah cukup dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Awalnya perusahaan ini hanyalah sebuah industri sederhana yang kemudian dirintis oleh pengusaha hebat yang bernama Ahmad Prawira Wijaya sejak tahun 1971. Reputasi perusahaan ini sebagai pelopor minuman sehat dalam kemasan di Indonesia
yang membuat Ultra Jaya Milk tetap diterima di tengah pasar persaingan sangat ketat pada saat ini. Slide selanjutnya yaitu profil produk Ultra Milk. Ultra Milk mulai diproduksi pada tahun 1980-an dan menjadi salah satu produk susu UHT pertama di Indonesia. Produk ini sangat populer karena memiliki rasa enak dan kemasannya praktis, sehingga mudah dibawa kemana saja. Selain itu, Ultramilk juga dikenal karena kualitasnya baik dan harganya terjangkau. Seiring dengan perkembangan zaman, Ultramilk terus berinovasi dengan mengeluarkan berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, vanila, taro, karamel, mocha, full cream, dan low fat. Slide selanjutnya yaitu ada data responden. Yang pertama, jenis kelamin responden. Diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 44%, dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 56%. Dapat disimpulkan bahwa responden mayoritas adalah perempuan. Yang kedua, yaitu usia. Usia kurang dari 10 tahun sebanyak 0%. Usia dari 11 sampai 15 tahun sebanyak 1%. Usia 16 sampai 20 tahun sebanyak 58%. Usia 21 sampai 25 tahun sebanyak 31%. Usia 26 sampai 30 tahun sebanyak 7%. Usia lebih dari 30 tahun sebanyak 3%. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat yang mengetahui produk Ultramilk adalah kelompok usia responden 16-20 tahun. Yang ketiga yaitu pekerjaan. Pekerjaan yang pertama itu pelajar. Pelajar sebanyak 4%, mahasiswa sebanyak 41%, wirausaha sebanyak 24%, yang tidak bekerja sebanyak 2%, dan yang lain-lain sebanyak 29%. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat adalah mahasiswa. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Desti. Oke, saya akan melanjutkan tentang analisis brand awareness. Analisis pada brand awareness atau kesadaran merek yang dilakukan melalui metode analisis deskriptif kualitatif terhadap keseluruhan responden. Data yang dikumpulkan dari responden menggunakan Google Form. Lalu analisis brand awareness menggunakan piramida awareness. Yang pertama, unaware of brand atau tidak menyadari merek. 2. Brand recognition atau pengenalan merek. 3. Brand recall atau pengingatan kembali terhadap merek. 4. Top of mind atau puncak pikiran. 1. Analisis unaware of brand. Hasil jawaban kuesioner berdasarkan pertanyaan yang diajukan. Apa yang pertama kali terpikirkan ketika mendengar produk Ultramilk? Mayoritas 100% menjawab susu. Yang kedua, analisis brand recognition. Untuk brand recognition, penulis mengajukan pertanyaan gambar yang mana menurut Anda adalah Ultramilk atau dengan menutup logo pada produk. 3% menjawab gambar 1 dan 97% menjawab gambar 3. Nomor 3. Analisis brand recall hasil jawaban kuesioner pertanyaan yang diajukan. Bisakah Anda menyebutkan varian apa saja yang ada pada Ultramilk? 35% menjawab coklat, 20% menjawab stroberi, 20% menjawab full cream, 8% menjawab taro, 7% menjawab karamel, 5% menjawab mocha, dan 5% menjawab low fat. Nomor 4. Analisis top of mind atau hasil jawaban kuesioner pertanyaan yang diajukan. Varian Ultramilk apa yang kalian sukai? 25% menjawab coklat, 22% menjawab strawberry, 22% menjawab full cream, 10% menjawab taro, 9% menjawab karamel,
dan 12% menjawab low fat. Hasil penelitian. Berdasarkan data korespon mengenai produk Ultramil, bahwa sebanyak 58% yang membeli produk Ultramil adalah kalangan anak muda sekitar umur 16 sampai 20 tahun. Terdapat 100 responden mengetahui bahwa produk Ultramil adalah produk minuman susu, dan banyak responden yang mampu menyebutkan varian yang ada pada Ultramil. Setelah melakukan analisis, kami dapat menyimpulkan bahwa susu Ultramil banyak orang yang mengetahui hanya dengan melihat logo pada kemasannya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Chandra. Bab penutup. Berikut kesimpulannya. Yang pertama, berdasarkan kajian teori dan analisis hasil penelitian yang telah kami buat, maka dapat disimpulkan bahwa susu Ultramilk sudah familiar di kalangan masyarakat dengan menggunakan brand awareness. Yang kedua, banyak orang yang mengetahui hanya dengan melihat logo pada kemasan. Berarti susu Ultramilk masih memiliki banyak peminat di saat produk lain mengeluarkan produk susu terbaru atau varian rasa yang baru. Melalui analisis ini juga dapat diketahui bahwa meningkatkan brand awareness menjadi elemen yang sangat penting dalam mempertahankan eksistensi produk susu Ultramilk tersebut. Saran. Perusahaan produk Ultramilk perlu meningkatkan kualitas untuk meningkatkan brand awareness. Perusahaan produk Ultramilk juga harus mengembangkan merek yang mampu memberikan ciri khas ataupun yang memiliki merek mampu dibedakan dan mudah diingat oleh para konsumen. Perlu adanya perhatian terhadap citra merek susu Ultramilk yang sudah terkenal dan memiliki reputasi baik menjadi semakin baik. Hal ini bisa didukung dengan melakukan berbagai strategi pemasaran yang inovatif dan kreatif, sehingga dapat semakin meningkatkan minat beli konsumen terhadap produk susu Ultramilk. Berikut ada daftar pusaka yang menjadi acuan untuk membuat laporan ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi